Baik, video kali ini kita akan membuat video cara memasang stop kontak kaki 3 untuk stop kontak AC ya. Nih, stop kontak kaki 3 ya, yang ada rumahnya ini. Nah, ini ya, kaki 3 yang ada matiin powernya. Itu ya. Nah, di sini saya ini ada kabel ya. Kabel ini sedikit kena cat, nggak apa-apa ya. Yang penting kelihatan ini kabel ya. Ini pakai kabel standar 3 kali 1,5 ya. Lumayan gede, 3 kali 1,5. Dan asli tembaga ya, jangan pakai yang aluminium. Nah, tembok ini ibarat triplek ini ibaratnya tembok ya. Tembok rumah. Tembok gedung lah ibaratnya triplek ini ya. Nah, ini dari kabel ini langsung ke PLN ya, langsung ke PLN. Posisi udah begini kabel untuk stop kontak gitu ya. Sekarang gimana caranya kita pasang ini? Langkah yang pertama, buka dulu ini, colokannya buka dulu ya, lepasin. Oh ya, di sini alat-alat yang perlu: tespen, obeng plus, tang ya, tespen, obeng plus sama tang. Mungkin martil kali ya, barangkali untuk masang rumahnya nanti, atau apa bikin klem ini juga martil bisa. Nah, setelah ini kita buka tadi, kita sekarang di sini ada baut tengahnya ini, kita buka ya. Buka baut tengahnya ini. Nah, pas. Taruh di tempat yang nggak hilang. Tarik ininya, tutupnya ya. Nih. Tampilannya kayak gini. Oke. Lalu di sini ada baut 2 ya, penahannya, buka. Kiri kanan. Taruh lagi di tempat yang kira-kira nggak hilang ya. Nah, sekarang udah terbuka. Nah, posisi dalamnya kayak gini. Yang rumah ini kosong ya, ini buat rumah ininya. Sekarang langkah yang pertama, kita taruh ini, kita pasang ini dulu ya, rumahnya ke tembok. Nah, ke sini. Jadi posisi kabel nih masukin lubang. Nah, nanti ada lubang sini, masukin ke sini. Nah, untuk rumah ini bisa ditanam. Kalau mau ditanam berarti temboknya harus dicoak ya, dibuka. Pasti ditandain dulu apa sekeliling ini pakai spidol atau pulpen, baru dibobok seukuran ini kalau mau ditanam ya nanti. Kalau mau ditanam, tapi kalau nggak mau ditanam juga bisa. Kalau nggak mau ditanam, di belakangnya ini bisa pakai double tip tempelin sini biar dia lengket. Ini biar lengket, double tip, atau dipaku di sininya ya, atau dipaku. Kita pakai itu aja ya, pakai skrup aja ya, untuk contoh aja. Bentar, cari skrupnya dulu. Nah, untuk masang rumah ini bisa pakai skrup ya teman-teman, skrup. Atau mau pakai piser, berarti di temboknya dulu dibor lalu dipiser ya. Ini cuman buat contoh aja. Intinya si rumah ini harus nempel di sini ya, nempel di tembok. Oke, skrupnya juga bisa teman-teman atur sendiri, mau 4 biji, 2 biji, 3 biji, atau 1 biji kayak gini ya. Karena ini cuma contoh aja. Nah, posisi kabelnya seperti ini ya teman-teman. Nih. Sebelumnya kabelnya udah dibuka ya. Dibuka kira-kira 5 cm dibuka. Atasin dulu. Langkah selanjutnya yaitu ini teman-teman. Nah, baru pemasangan ini ya. Di sini ada kuncinya, kendorin dulu.
kunci, keluarin buat takut ngalangin. Oke. Sekarang kita lihat teman-teman, kita buka dulu ya, buka dulu ujung kabelnya nih untuk masukin si tempatnya nanti. Rapin dulu, samain. Oke, tangan pemotong bisa. Buka sekitar 1 sentian ya, buka ujung kabelnya. Ingat pakai kabel yang standar ya teman-teman, standar minimal ya kayak gini nih, 3 kali 1,5 lumayan ya. Jangan pakai kabel aluminium. Kabel aluminium gak bagus teman-teman. Nah, ujungnya dibuka ya, lihat ujung-ujungnya udah dibuka ya, si apa namanya kabelnya. Mana tadi tespen? Nih ujung-ujung udah dibuka. Baru sekarang ini di sini kita lihat teman-teman, di sini. Nah, ini ada bacaan mana namanya, ini N netral, L listrik ya. Nah di sini ada grounding. Jadi untuk memudahkannya, anggap aja L itu listrik, jadi api, biar teman-teman gampang ya. Lalu N itu netral, yang umumnya di sini warna biru ya, netral biru. L ini listrik, ini pakai coklat. Lalu grounding ini pakai yang kuning hijau ya, kuning hijau nih, kuning hijau nih, grounding. Nah biasain pakai kabel isi 3 ya teman-teman, pakai kabel isi 3. Biasain grounding dipakai, karena grounding ini penting ya. Grounding itu adalah untuk pembumian, grounding yang nyambung ke tanah, jika antisipasi biar kalau kesetrum, terus kalau ada kebocoran isolasi, induksi kebocoran listrik, nah itu larinya ke grounding ini ya. Ini buat pengaman, jadi ini penting sekali. Cuman kadang-kadang teknisi mengabaikan ini ya, menganggap ini nggak penting grounding ini, padahal grounding itu penting ya teman-teman, penting sekali ya. Kecuali emang dalam keadaan darurat ya, keadaan darurat nggak punya kabel isi 3 isi 2 ya udah terpaksa cuman pakai listrik sama netral aja ya. Tapi kalau bisa, sebisa mungkin pakai grounding ya teman-teman, karena ini untuk pengaman. Grounding ini banyak fungsinya ya. Oke, kita lanjut ke pemasangan ya. Nah di sini kita perlu obeng plus ya, obeng plus. Nih. Kita lihat di sini, kita pasang yang biru dulu boleh, atau listrik dulu. Nah listrik, ini listrik ya. Lihat di sini ada bautnya nih, kelihatan nih bautnya nih. Nah baut itu harus turun ya, harus dikosongin. Terus lihat masuk, kalau teman-teman nggak bisa pakai tangan, masukin pakai tang ya nih. Set. Masukin pakai tang. Nah setelah masuk lubang itu, jadi si ujung kabel itu harus masuk lubang ini ya, lubang ini nih. Lubang itu masukin aja kayak gini, set, masukin gini, pinggirin dulu yang belum dipasang biar gampang, masukin. Ini buat colokan AC ya. Nah setelah dirasa udah masuk, baru kencengin ya teman-teman, obengnya kencengin.
pastikan kencang ya, biar nggak ngepong, biar nggak kendor. Kalau ngepong atau kendor bahaya ya, nanti ada percikan ya. Kalau kendor percikan dan bisa menyebabkan kebakaran. Set, tapi jangan terlalu kencang juga, nanti dol ya, kencang-kencang banget. Dirasa secukupnya. Nah, baru di sebelahnya itu netral ya, netral. Nah, baru netral, sama baut yang dalamnya kendorin juga. Setelah kendor baru masukin pakai tang. Nah, bengkokin ya. Nah, masukin gitu. Tekan tegangan, baru kencengin pakai obeng ya. Oh ya, ini posisi masang ini kalau emang teman-teman takut, maksudnya belum terbiasa, listriknya turunin aja ya, MCB-nya diturunin. Kecuali emang udah profesional ya, udah terbiasa. Kalau belum terbiasa, turunin aja, takut kesetrum ya MCB-nya. Set, nah sampai secukupnya, cukup kencang. Lalu kita lihat posisi grounding di mana ini. Nah, posisi grounding itu adanya di sini teman-teman. Nah, set di bawahnya. Nah, ini dia nih posisi grounding ya, gampang ya posisi groundingnya. Baru kita kendorin dulu, set sampai lubangnya kebuka, baru kita masukin yang kabel groundingnya. Ingat, sebelum masang pastiin dulu listriknya pakai tespen. Kalau memang untuk pengaman turunin dulu ya, apa namanya, listriknya turunin. Nah, masukin groundingnya, lihat dulu gini ya, nih set begini kan kelihatan tuh lubangnya, set masukin. Nah, setelah masuk baru kita kencengin lagi ya. Set. Nah, setelah terpasang baru kita masukin ke sini teman-teman. Nah, makanya kenapa kabel ini dibuka kira-kira 5 cm, karena biar ada ruang untuk nekuknya. Nanti tekuk ya, kalau dia nggak kebuka gini itu susah nekuknya, jadi kalau dalam itu nekuk. Nah, untuk masang ini, merapikan ini, lihat arah colokan kita mau arah kemana. Nanti kan misalkan ini kan bisa diputar-putar nih. Nah, colokan kita datangnya dari mana, misalkan si kabel nanti kan ada kabel nih. Nih, si kabel ini misalkan datang dari arah mana, dari arah sana, berarti kita yang ini begini ya, bentuknya begini. Nah, jadi begini nanti, jadi rapi ya, jadi kabelnya lurus ke sana, jangan ke arah kabel arah sana, tapi ini begini, misalkan begini. Nah, kabelnya dari sana tapi begini, jelek nanti, apalagi yang misalkan dari sini terus liuk-liuk gitu. Nah, dari sana datangnya jelek ya teman-teman. Jadi ikutin arah kabel ya. Di ini kan kelihatan nih kaki tiganya nih. Ini tiga ikutin. Misalkan dari arah sana kabelnya, kita putar ke sana. Nah, baru kita pasang gini. Jadi rapi ya. Nah, kalau ini anggap aja misalkan datang dari bawah ya. Dari bawah tinggal putar lagi. Nah, setelah semuanya terpasang, kabelnya pastiin kencang ya. Baru kita rapin teman-teman nih, rapin. Nah, ini kan ada kunci di bawahnya, ini baut ini buat pengunci ini nih. Nih, buat apa, kalau kita kencengin baut itu dia ngebengkek gini, jadi buat nahan ininya nggak gerak ya. Nih, nah ini penguncinya nih, kiri kanan ya kuncinya. Kalau bautnya dikencengin, baut ini kencengin, nanti dia menggigit. Baru kita kencengin dulu teman-teman. Nih, kencengin. Ini rumah kaki tiga ini aman loh, double pengamannya. Nah, kan kerasa tuh ke kunci dia. Tuh, nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa kemana-mana kan.
kurang aman, tambah lagi bautnya untuk pengaman yang luar ininya nih, tambah lagi ya teman-teman, jadi safety banget ini, aman banget. Nah, tambah lagi di sini, nah kiri kanan, jadi si ini benar-benar kokoh ya, nggak kemana-mana, kuat. Setelah ini terpasang, baru kita pasang tutupnya ya teman-teman nih, tutupnya jangan lupa, jangan nggak dipakai ya, nanti satu jelek dua nggak aman. Baru baut ya, nih bautnya pasang lagi, baru kencengin pakai obeng. Nah kayak gitu teman-teman, tampilannya ya, tampilan rumah ya. Ini baru rumah ya, rumah colokan kaki 3 ini. Nah setelah terpasang ini pastiin ada api, nanti kalau ada listrik ada apinya ini nyala ya lampu ini. Ini hanya contoh ya, jadi nggak dilangsungin, nggak di apa sambungin ke listrik beneran. Sekarang kita masang cara masang colokannya ya, kaki 3-nya. Nah teman-teman, sekarang kita cara masang colokannya. Ini colokannya ya, kaki 3-nya ya nih. Di sini ada apa namanya, ini yang netral, ini listrik, di netral, ini grounding ya. Makanya kenapa harus pakai grounding, karena emang udah dibuatin grounding itu di sini juga, ini buat pengamannya. Makanya ini colokan kaki 3 itu kenapa aman, karena satu dia ada fuse, ada sikring dalamnya, kedua dia ada groundingnya. Kalau yang colokan kaki 2 itu ada groundingnya, cuman nyamping, dia kadang-kadang nggak dipakein sama teknisi. Nah sekarang ini ada baut 3, buka yang tengah ya, yang tengah ini nih, buka. Oke, balik begini. Nah dalamnya penampilan kayak gini nih, tampilan dalamnya kelihatannya nih. Ini nanti listrik, ini netral, ini grounding ya. Oke, sekarang kita pakai kabel apa ya, mana tadi, nah kabel serabut ya, karena AC itu rata-rata pakai kabel serabut kayak gini nih, serabut. Tapi serabutnya serabut yang bagus ya teman-teman, bukan serabut aluminium. Ini serabut bagus, asli tembaga ya, yang serabut gini. Nah cara motongnya gini teman-teman, nanti kelihatan. Nanti kan yang coklat ini ke sini, yang biru ke sini, terus yang grounding ke sini teman-teman. Nah, sebelumnya ini ada pengaman kunci kabelnya, kita buka dulu ya. Nanti buat penahan, kalau ditarik-tarik dia nggak lepas. Buka dulu, taruh di tempat yang aman. Nah potong kabelnya begini teman-teman nih, cara motong kabel ini udah dibuka ya 3. Yang ini pendek, yang apinya pendek. Sebentar ajan teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang tinggal cara nyambung colokan ya. Tadi setelah udah dibuka, ini udah dibuka ya, sekarang kita kabelnya, motong kabelnya. Kabelnya gini teman-teman, ini 3 udah dipotong 1. Nah caranya yang ini, yang biru agak panjang segini, lalu yang grounding agak panjang lagi, jangan panjang gitu. Nah buka ya. Nah jadi gini, pendek setengah, panjang ya. Yang apinya paling pendek, yang netralnya setengah, yang groundingnya paling panjang, gitu ya urutannya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja sambung pakai test pen ya. Karena ini kabel serabut, dipelintir dulu ya, bergampang nih pelintir.
petir. Petir gini kabelnya, biar dia ngumpul ya, biar gampang masukinnya ke lubang ininya. Nah, kita masukin dulu yang api ya, yang ini nih, yang apa, yang ada sikringnya, yang coklat ya, warna coklat. Kelihatan nih, masukin dulu yang warna coklat, baru kencengin. Setelah pastiin masuk pas, kencengin, sama harus kenceng, jangan kendor ya. Jangan juga terlalu kenceng apa, kuat-kuat melewati batas, nanti dol baut ini. Ya secukupnya aja, pakai perasaan ya. Baru yang biru ya, sekarang yang biru nih, yang netral. Sama sebelumnya kendorin dulu bautnya. Udah, baru masukin ya. Nah, masukin. Setelah udah masuk pas, baru kencengin juga. Kita pen nih ya. Sekencang secukupnya. Nah, baru yang grounding. Nah, grounding ini sebaiknya pakai ya. Ada teknisi kadang-kadang ininya dibuang groundingnya. Jangan. Kalau udah ada ya pakai aja. Ya kendorin dulu bautnya. Sampai lubangnya kebuka. Nah, baru masukin ya groundingnya, kurang ini. Nah, kalau susah keluarin aja besinya, bisa nih, set ke sini. Bukan besi sih, kuningan. Keluarin kayak gitu, baru masukin lagi. Nah, baru susun di sininya. Nah, pastiin dia nggak ngalangin ke sini ya, si kabel ini nanti keganjel kalau ngalangin. Pastiin begini nih, ngumpet di lorong ini nih, sini ya. Baru pengaman ininya, biar kalau ditarik, orang tarik ininya nggak copot ya. Nih pengaman ininya nih. Nah, itu lagi. Ikutin aja ya, ikutin aja apa yang disediain oleh pabrikan. Nah, jadi orang nariknya, kalau misalkan biasa kan orang megang colokannya, kalau ada juga yang megang ininya, kalau tarik jadi dia nggak copot, ininya aman. Jadi si kabel ini kalau dipasang ini nggak gerak-gerak ya. Baru pasang tutupnya, set, balik, kencengin lagi. Nah, kalau yang mahal ya, colokan yang mahal, bautnya ini nggak lepas begini-gini, kecuali yang murahan. Kalau yang murahan kendor, copot. Kalau yang mahal ini, yang bagus ini nggak lepas. Nah, udah tinggal pasang ya. Nah, gitu. Baru di sininya di apa namanya, kasih klem kabel misalkan. Nah, gini. Baru di klem kabel. Nah, baru kesininya lagi, klem kabel lagi. Di klem kabel mana? Nah, gitu. Oh ya, sorry, lupa tadi jelasin ada sikring ya di dalam ini nih. Ini ada sikring ya teman-teman nih, biar sekalian. Nah, di dalam colokan ini ada sikring teman-teman. Copotin dulu ya. Ini ada sikring, inilah sikringnya, sikring buat pengaman. Jadi kalau misalkan ada petir, induksi atau apalah, konslet bocor, jadi ini yang mutus, jadi si arus ke sini itu stop, udah nggak ada arus lagi ya. Ini sikring. Itulah kenapa kalau AC sebaiknya pakai
colokan kaki 3 ya teman-teman, karena di dalam colokan ini ada pengamannya, ada sikringnya, ada pius ya. Alat copot. Nah, itu ya teman-teman, rapi ya. Rapi. Tuh kayak gitu. Kalau misalkan kabelnya datang dari sini atau dari sana, tinggal diputar aja dalamnya ya, diputar. Nah, kayak gini. Ini cara masang colokan kaki 3 ya teman-teman. Ya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini bisa paham ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, ada ya kritik, saran apa aja, silakan di komentar ya. Nanti insya Allah pasti gua balas ya. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk video kali ini.